Oke, semoga Bung Toel tetap sehat, tetap waras, kuat, tetap sabar Bung Toel. Netizen Indonesia emang pedes-pedes. Jadi beberapa jam yang lalu Bung Toel bersama kuasa hukumnya merilis somasi karena dia merasa dizolimi ataupun difitnah dalam pemberitaan media massa dan media cetak di Indonesia tentang sepak bola pastinya. Bung Toel bisa sakit hati atau lagi nyeri pinggang nih. Indonesia pulang dengan kepala tegak setelah gagal pada babak penyisihan 16 besar Piala Asia. Sintayong pun mulai dilirik beberapa negara termasuk Taiwan dan Kroasia untuk melatih negaranya. Apakah Sintayong nanti akan berpaling dari tim nasional Indonesia? Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Sebelum saya berbicara tentang Sintayong, karena sudah ada bisikan-bisikan goib dari negara lain untuk melatih tim nasionalnya, sebelumnya saya beritakan bahwa Bung Toel dan teman-temannya sudah melakukan somasi terhadap media massa yang mengutip ataupun mencuplik ataupun menculik video-video dan juga ucapan-ucapannya sehingga dijadikan sebuah topik berita. Kalau saya pribadi, saya membuat berita, membuat konten itu ya berdasarkan video yang ada, berdasarkan jejak digital yang ada. Jadi kalaupun konten saya juga kena somasi ya nggak masalah. Orang yang konten sebelumnya aja subscriber saya udah ratusan ribu, udah dapet apa itu play button, itu aja disikat sama YouTube, ya fine-fine aja kok. Tapi ya bagi saya nggak masalah. Karena di sini saya hanya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, sebagai netizen yang budiman, yang sangat suka terhadap tim nasional. Kalau kita berbicara fair, saya sama Sintayong juga nggak kenal, sama Bung Toel juga nggak kenal. Saya menilai Sintayong dari kinerjanya, dari hasil prosesnya dalam memimpin tim nasional untuk beberapa tahun ini hingga mencapai pada Piala Asia baik umur senior dan junior. Sedangkan saya menilai dari Bung Toel juga berdasarkan bukan karena saya kenal ataupun benci dengan Bung Toel, akan tetapi saya selalu membicarakan Bung Toel atas dasar apa yang dia sampaikan. Setidaknya sebagai seorang komentator dan pengamat bola, itu ketika memberi komentar harus balance, objektif. Ketika pelatih ini gagal dengan berbagai istilahnya pertimbangan-pertimbangan ataupun penilaian, ya harus dibicarakan dengan baik. Kalau gagalnya di level ini ya di level ini, keberhasilannya di level ini ya di level ini. Misalkan gagal, ya ayo kita kritik bersama dengan cara kritik yang membangun. Kalaupun berhasil, ya ayo kita beri istilahnya ucapan-ucapan yang sifatnya ya lebih ke motivasi, bukan sebagai istilahnya kita itu membuat permasalahan yang seharusnya baik menjadi nggak baik. Mungkin dari sini Bung Toel merasa risih ya, terlalu banyaknya netizen Indonesia termasuk bahkan media massa pun juga membicarakan tentang keburukan Bung Toel. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Sintayong dan beberapa pemain atas ucapan-ucapan Bung Toel, atas kinerja mereka, atas usaha mereka, atas perjuangan mereka. Tapi dari sisi lain Bung Toel juga menilainya selalu tidak objektif, seolah-olah mereka ini selalu tidak ada
andilnya, tidak ada prestasinya sama sekali. Kalaupun acuan sebuah prestasi itu adalah piala, saya juga setuju. Akan tetapi permasalahan dunia sepak bola di Indonesia ini sangat kompleks, baik dari liganya, baik pembibitan usia dininya, bahkan sampai timnas junior dan seniornya itu dari dulu sebelum ada Sintayong amburadul, gak jelas visi misi permainannya. Kalau lagi-lagi Bung Toel itu membandingkan ketika tahun 84, 85, 86 bahwa Indonesia kala itu selangkah lagi akan lolos, perbandingan itu terlalu jauh, Bung. Ngapain kok nggak diperbandingkan ketika di era 20-an, 27-an, 30-an saat itu Indonesia Belanda Piala Dunia, bro. Jadi seharusnya untuk membandingkan itu jangan yang terlampau jauh, karena kita hari ini menyongsong masa depan yang lebih baik di sepak bola Indonesia. Kalau kita selalu kembalinya ke tempo itu, perbandingannya hanya itu aja, ya kita nggak akan pernah bisa maju. Mungkin dari sini Bung Toel sudah mulai merasa ya bahwa banyak sekali netizen Indonesia yang nggak suka atas celotehan Bung Toel. Saya kira netizen ini bukannya nggak suka sama Bung Toelnya, tapi lebih nggak sukanya sama celotehannya. Seandainya cara penyampaiannya itu lebih indah dalam proses kritikan yang membangun, saya kira netizen Indonesia juga fine-fine aja. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti halnya Bung Binder, Tommy Deski, Bung Ropan, Coach Justin. Mereka selalu ketika tim nasional ini gagal, mereka juga berkomentar yang pedas, akan tetapi selalu memberikan sesuatu untuk dipertimbangkan dan bisa dievaluasi. Ya itulah, makanya kita itu kalau mengkritik juga harus memberi solusi. Kalau saya sendiri mau mengkritik tim nasional Indonesia, saya kira saat ini ya timnas Indonesia, kritikan yang paling saya pengen sampaikan yaitu tidak mempunyai dan belum mempunyai ujung tombak striker yang ganas. Itu aja. Kalau kita melihat pertandingan terakhir saat melawan Australia, kalau kita memperhatikan statistiknya, itu hampir 50%. Bayangkan penguasaan bola dari Australia 5-1, Indonesia 4-9, otomatis kan hampir seimbang. Terus kemudian ball position itu lebih dikuasai Indonesia. Berikutnya oke, shot on goal memang yang berhasil 4 dari Australia menyumbangkan gol, memang shoot on goalnya 4, Indonesia 1 yang on target. Berarti di sini memang Indonesia masih membutuhkan striker. Kalau kita berbicara tentang pertahanan, saya kira sudah bagus. Memang dari sinilah kita bisa mempelajari saat pertandingan Australia melawan Indonesia. Lari kenceng itu bukan solusi utama. Kalau kita memperhatikan para pemain Australia kemarin, mereka nggak terlalu banyak lari, tapi mereka berpikir gitu loh. Mungkin kemarin adalah sebuah laga yang menurut saya istimewa banget, karena Indonesia juga mampu memainkan, menampilkan permainan cantik sepak bola Eropa. Luar biasa meskipun kalah. Saya kira ini sebuah, bisa dibilang prestasi, juga bisa dibilang bukan. Kalau kita berbicara prestasi, ya Indonesia memang belum dapat piala. Tapi ketika kita berbicara bahwa ini sebuah prestasi yang membanggakan, ya luar biasa, sudah lolos sampai ke 16 besar dan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tim nasional Indonesia juga mampu bersaing dan bermain indah dalam sepak bola profesional kali ini. Oke, semoga Bung Toel tetap sehat, tetap waras, kuat, tetap sabar Bung Toel. Netizen Indonesia emang pedes. Jadi los. Salam sehat, salam waras Indonesia. Juara kita menunggu berikutnya, Piala Asia U23.